Menjadi sukses. Sebuah tujuan yang diinginkan semua orang kan? Memiliki banyak uang, kamu sukses. Jalan-jalan ke luar negeri, kamu sukses. Mempunyai barang-barang mewah, kamu sukses. Tapi kenapa kita ingin sukses dalam kacamata seperti itu? Apa? Jadi orang sukses di usia muda? I first made my millions of dollars. The first time I ever became a millionaire was with webcam. Saldo kredit di Surabaya, saldonya adalah... Bagaimanakah rahasia saya mendapatkan semua motor ini tanpa meminta uang sepeser pun kepada orang tua? Orang umum. 3M dalam 1 bulan. Orang umum. Media sosial, TV, dan iklan hampir selalu menggambarkan orang sukses sebagai orang kaya, bahagia, dan bisa menjalani gaya hidup sesuai dengan keinginannya. Not to flex, but I have 2 iced out chains, a state championship ring, and 2 Rolexes. Gambaran ideal tentang orang-orang sukses semacam itu semakin menguatkan anggapan masyarakat bahwa kekayaan materi adalah penanda utama kesuksesan seseorang. What it took to get to this position where I was able to afford something like this. Karena mayoritas orang mengadopsi pemikiran yang sama, kita juga menyesuaikan diri dengan definisi kesuksesan yang tidak berbeda. Ketika kehidupan kita masih jauh dengan definisi itu, kita akan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan, bagaimana cara menjadi sukses? Mudah. Di zaman sekarang, kamu akan menemukan banyak orang sukses yang dengan senang hati berbagi tips dan trik tentang bagaimana cara mereka mencapai kesuksesan. Salah satu rahasia orang sukses. Here's the #1 success secret that no one shares. 80% of success is what's in the mind. Kalau bisa menguasai ini sebelum usia 30 tahun, harusnya Anda bisa sukses. Tidak lupa, semua itu disajikan dengan narasi yang menginspirasi. Kau harus layak untuk mendapatkan rezeki itu. Kalau kau sudah layak, rezeki akan datang. Untuk memotivasi, semua hal itu bisa saya dapat, bisa saya capai, ya karena kesulitan-kesulitan dan kerja keras yang saya lakukan sebelumnya. Dan menyemangati kita. Tarry means take a while. And even though it tarry, wait for it. For surely it will come at an appointed time. That's a fact. Garis besarnya selalu sama. Pemeran protagonis bisa mengatasi rintangan atau kegagalan dalam hidupnya dan mengaitkan keberhasilan mereka dengan perilaku yang sudah sering kita dengarkan. Mereka menjadikan diri mereka sebagai bukti. I showed up, I spoke, they gave me this beautiful gift. Dan mengatakan bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan. If you do the 3 things I tell you to do tonight, I guarantee whatever it is you want to do in life, you'll be able to do. Everybody on this stream could be a billionaire. Jack Ma can be successful, 80% of the people can be successful. I can tell you that it's possible. Apakah resep sukses mereka benar-benar ampuh? Jika iya, kenapa tidak semua orang yang mengikutinya mendapatkan apa yang diusahakannya? Bagaimana jika apa yang kita anggap kisah sukses sebenarnya hanyalah potongan kecil dari kebenaran yang lebih kompleks? Dalam video ini, kita akan menyelami tentang permasalahan kisah-kisah orang sukses dan mengeksplor bagaimana dampak buruknya terhadap diri kita. Dan begitu kamu tahu, kamu tidak akan pernah sama lagi. Did you quit college? Yes. She bailed out on the college thing. She'll make more money than her college professor. You know what I like a lot more than materialistic things? Knowledge. And then just work like hell. Hard work has very, very, very little to do with success. What success means is not clear. You're walking into the woods. It's murky. It's dark. Apa yang kamu lihat sekarang adalah sinopsis asli seri pertama novel Harry Potter karya J.K. Rowling. Kamu tahu berapa jumlah uang yang didapat Rowling dari penjualan novel Harry Potter saja? Lebih dari $1 miliar. Tapi untuk ke tahap itu, perjuangannya dalam mencapai mimpi sebagai penulis dilaluinya dengan sangat berat. I had failed on an epic scale. An exceptionally short-lived marriage had imploded, and I was jobless, a lone parent, and as poor as it is possible to be in modern Britain without being homeless. The fears that my parents had had for me and that I had had for myself had both come to pass. And by every usual standard, I was the biggest failure I knew. Novel Harry Potter juga pernah ditolak 12 kali oleh penerbit berbeda sebelum penerbit Bloomsbury menerimanya. Sisanya,
menjadi kesuksesan besar bagi J.K. Rowling. The final Harry Potter film flew into theaters over the weekend, and box office records flew out the window as the boy wizard conjured up an estimated $476 million in ticket sales around the world. It looks like our favorite wizards are breaking records once again. Tell me, what's your favorite thing about Harry Potter? Everything. The award goes to J.K. Rowling. Kamu mendapat pesannya kan? Jika kamu ingin sukses, jangan pernah menyerah dengan mimpimu. Sayangnya, kisah sukses yang mengandung unsur kegagalan pun masih bisa menimbulkan keyakinan yang salah tentang cara menjadi sukses. Kamu sekarang mungkin berpikir, kenapa itu terjadi? Kamu memang bisa melihat dari kisah J.K. Rowling bahwa sikap pantang menyerah membantunya mencapai kesuksesan. Tapi ada satu dari banyak hal lain yang tidak kamu lihat, yaitu keberuntungan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Nigel Newton, yang merupakan pemilik penerbit Bloomsbury, memberikan salinan manuskrip Harry Potter kepada anaknya, Alice Newton. Just took the thing home and lopped it over to my 8-year-old daughter Alice, who is my living market research vehicle for all children's books. And she came down an hour later and said, "Dad, this is so much better than anything else you've ever published. You've got to publish it." Apa yang dicapai J.K. Rowling dan Harry Potternya mungkin akan berbeda jika Alice tidak menyukai ceritanya. Meskipun benar bahwa beberapa kisah sukses menyertakan kegagalan dan kemunduran, penting untuk menyadari bahwa kisah-kisah itu adalah versi yang disederhanakan dan diidealkan. Orang-orang sukses kerap menyajikan pandangan selektif tentang apa yang terjadi dan mungkin mengecilkan atau mengabaikan faktor lain yang dialami atau dihadapi dalam perjalanan mereka. Atau kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah mereka tidak menyadari hal lain yang sebenarnya membantunya dalam mendapatkan kesuksesan. Sekarang, lihat ini. Bukankah cerita seperti itu yang kita suka? Bagi kita, hal yang paling penting dari mengetahui kisah sukses seperti itu adalah bisa memperkuat harapan dan semangat kita dalam mencapai kesuksesan. Di kondisi seperti itu, kita bisa terjebak survivorship bias, di mana kita cenderung untuk hanya berfokus pada mereka yang berhasil dari suatu peristiwa seleksi dan mengabaikan yang lain yang tidak berhasil dari seleksi tersebut. Berapa banyak gelandangan yang jadi konglomerat di Indonesia? Berapa banyak kuli bangunan yang jadi kaya raya? Ini bukan merendahkan pekerjaan atau meremehkan kemampuan individu. Poinku adalah, ketika kita berada dalam survivorship bias, kita hanya ingin tahu tentang kisah orang sukses dan tidak peduli dengan kisah orang-orang yang masih sulit mencapai apa yang mereka impikan. Kisah anak rantau yang hidup sederhana tanpa pencapaian besar. Buat apa? Kisah pengusaha muda yang gagal dan penuh dengan hutang. Buat apa? Bias ini berbahaya, karena semakin kita mendasarkan kepercayaan hanya pada mereka yang berhasil, semakin mudah kita mengabaikan faktor lain yang sebenarnya memainkan peran dalam kesuksesan. Tanpa menyadari bias pertama, kita akan jatuh pada masalah kedua, narrative fallacy, yaitu kecenderungan untuk melihat suatu peristiwa memiliki sebab dan akibat yang pasti. Padahal, meskipun itu terlihat logis, itu masih bisa meleset dari kenyataan sebenarnya yang jauh lebih kompleks. Seperti yang kita tahu, beberapa kisah orang-orang sukses kerap menonjolkan pencapaian individu, bukan kelemahan dan kekurangan mereka sepanjang perjalanan. I like challenges. I just kind of work. Mereka seperti lebih nyaman untuk mendasarkan kesuksesan mereka pada kekuatan yang mereka miliki, bukan dari faktor eksternal. Padahal, faktor eksternal seperti pola asuh orang tua, bantuan dari orang lain, koneksi sosial, geografi, atau keberuntungan juga memiliki peran dalam kesuksesan mereka. Pikirkan ini, seseorang bisa saja menceritakan kisah kesuksesan bisnisnya karena sikap pantang menyerah ketika gagal. Tapi bisa saja dia tidak menyebutkan bagaimana dia mendapatkan akses ke sumber daya yang membantunya lebih cepat. Seseorang bisa saja menceritakan kesuksesannya dalam mencapai kebebasan finansial sebelum usia 40 tahun karena disiplin menabung dan investasi. Tapi bisa saja dia tidak membeberkan fakta bahwa dalam proses menuju tujuannya, dia mendapatkan warisan dari orang tua. Seseorang bisa saja menghubungkan kesuksesannya mendapatkan jabatan tinggi dengan kerja keras dan dedikasi, tapi bisa saja dia tidak mengakui koneksi keluarganya dengan orang-orang penting. Dengan mengesampingkan faktor lain yang mungkin terlibat, kita hanya mendapat gambaran tentang cara mencapai kesuksesan secara sempit.
kita hanya mengaitkan hasil dengan penyebab yang terlihat dan mengabaikan yang tidak terlihat. Ini berbahaya karena kita juga akan semakin mengembangkan kepercayaan bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang sepenuhnya dalam kontrol kita, sesuatu yang bisa dihasilkan secara linier hanya dari upaya individu seperti bekerja keras, pantang menyerah, selalu belajar, tidak takut mengambil resiko, dan seterusnya. Keyakinan yang berlebihan pada sampel kecil hanyalah salah satu contoh ilusi yang lebih umum. Kita lebih memperhatikan isi pesan daripada informasi tentang keandalannya, dan sebagai hasilnya berakhir dengan pandangan dunia di sekitar kita yang lebih sederhana dan lebih koheren daripada kebenaran data yang ada. Melompat ke kesimpulan adalah olahraga yang lebih aman di dunia imajinasi kita daripada di dunia nyata. Penting untuk menyadari bahwa kisah sukses, bahkan yang menceritakan kegagalan, masih berada dalam perspektif yang terbatas dan tidak akan pernah bisa menggambarkan kebenaran sepenuhnya tentang bagaimana kesuksesan bisa dicapai. Apakah ini selesai? Belum. Ostrich effect adalah selanjutnya. Itu adalah kondisi di mana seseorang cenderung menghindari informasi negatif atau tidak menyenangkan. Ini berbahaya karena bisa membuat kita terlalu optimis tanpa menimbang konsekuensi buruk yang bisa terjadi ketika mengejar kesuksesan. Kita akan mengambil resiko yang tidak dipikirkan dengan baik karena kita hanya percaya pada informasi yang terlihat positif, seperti kesuksesan bisa dicapai dengan kerja keras, atau semakin banyak kegagalan, semakin dekat kita dengan kesuksesan. Maka dari itu, kita perlu mempertimbangkan bukti yang ingin dan tidak ingin kita dengar, bukti positif dan negatif, informasi yang disajikan dan yang mungkin hilang, peristiwa yang terjadi dan tidak terjadi. Dengan membandingkan informasi yang berlawanan, pandangan kita terhadap penyebab kesuksesan juga akan lebih besar dan jelas. Di sini, kita menjauhkan diri dari kesimpulan yang kurang akurat yang bisa membuat kita salah melangkah. Mungkin ini terdengar mengecewakan bagi beberapa orang, tapi tidak ada pedoman universal untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada kebenaran objektif tentang cara mencapai kesuksesan. Kehidupan ini terlalu rumit. Kita tidak bisa memprediksi semua akibat dari tindakan yang kita lakukan. Dalam bisnis, kita mungkin dapat memprediksi penurunan permintaan, tantangan finansial, atau juga kompetisi yang semakin ketat. Tetapi untuk beberapa peristiwa, kita tidak bisa mengantisipasi kapan terjadinya dan sebesar apa konsekuensinya. Kita mungkin mengetahui variabel kunci atau hal apa saja yang kita butuhkan dalam mencapai kesuksesan. Sayangnya, kita masih tidak bisa memastikan nilai atau ukuran pastinya. Kita tahu bahwa kerja keras memiliki peran dalam mencapai kesuksesan, tapi apakah kita tahu ukuran pasti tentang seberapa keras kita harus bekerja untuk membuat kesuksesan menjadi nyata? Kita paham bahwa pantang menyerah berguna dalam mencapai kesuksesan, tapi apakah kita tahu ukuran pasti tentang berapa lama kita harus bertahan untuk membuat kesuksesan terjadi? Kita hanya tahu bahwa semakin banyak variabel kunci yang kita pahami dan lakukan, semakin besar kemungkinan mereka bisa membantu kita. Sedangkan bagaimana mereka berinteraksi dengan variabel lain yang luput dari pengamatan, dan bagaimana dampaknya terhadap kesuksesan tidak akan pernah kita ketahui. Masa depan hanya dapat kita ketahui setelah itu tiba. Kesuksesan, seperti halnya kebahagiaan, tidak dapat dikejar. Itu harus terjadi. Dengan kata lain, kesuksesan bukanlah sesuatu yang sejalan dengan tindakan kita, melainkan hanya produk sampingan. Kesuksesan membutuhkan faktor internal dan eksternal yang saling berhubungan, dan sulit untuk mengatakan mana yang paling penting. Sudah saatnya kita berhenti mengikuti secara buta cara-cara yang diceritakan secara manis oleh orang yang kita anggap sukses. Sudah terlalu lama, terlalu banyak dari kita yang terpesona oleh para pahlawan. Mungkin itu karena keinginan kita untuk diselamatkan. Tidak harus melakukan kerja keras, bergantung pada orang lain untuk mencari tahu. Itu adalah gambaran yang menggoda, janji yang menggoda, dan kita tetap mempercayainya. Di suatu tempat, ada seseorang yang akan membuat semuanya lebih baik. Di suatu tempat, ada seseorang yang visioner, menginspirasi, cemerlang, dapat dipercaya, dan kita semua dengan senang hati mengikutinya. Nah, inilah waktunya bagi semua pahlawan-pahlawan itu untuk pulang, seperti yang ditulis oleh penyair William Stafford. Sudah waktunya bagi kita untuk melepaskan harapan dan ekspektasi yang hanya melahirkan ketergantungan dan kepasifan, dan itu tidak memberi kita solusi untuk tantangan yang kita hadapi. Kita harus bisa mendefinisikan kembali kesuksesan dengan cara kita sendiri dan mengejarnya dengan cara yang mencerminkan siapa kita dan nilai yang kita percaya. Terimalah bahwa kesuksesan memang tidak memiliki rumus pasti, dan jika rumus pasti itu memang ada,
bukankah itu justru menghancurkan kegunaannya sebagai alat untuk berpikir? Sukses adalah konsep subjektif yang memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Tidak ada satu definisi sukses yang diterima secara universal atau berlaku untuk semua orang. Apa yang dianggap sukses bagi satu orang, mungkin tidak dianggap sukses bagi orang lain. Bagi sebagian orang, kesuksesan adalah mencapai tujuan atau pencapaian tertentu, seperti mendapatkan gelar, mendapatkan promosi jabatan, atau memulai sebuah keluarga. Bagi orang lain, kesuksesan diukur dengan tingkat kepuasan dalam hidup atau kemampuan mereka untuk berkontribusi di masyarakat. Ada baiknya, kita memperlakukan kisah sukses hanya sebatas sebuah cerita, tidak lebih. Meskipun kisah sukses bisa membuat kita merasa memiliki kontrol terhadap masa depan, kita tidak bisa mengabaikan bahwa itu selalu diceritakan secara terbatas. You founded this company 12 years ago, right? Tell them how old you were. I was 19. The youngest billionaire in the world. Is that heady when you hear that? You know, it's not what matters. Mengandung bias. What matters is how well we do in trying to make people's lives better. Dan menyimpan kebenaran lain yang tidak kita ketahui. Theranos founder and CEO found guilty. Former Theranos CEO Elizabeth Holmes is expected to spend in prison for her role in defrauding investors. Elizabeth Holmes, once a Silicon Valley superstar, was sentenced to more than 11 years in prison on Friday. Elizabeth Holmes, the Theranos founder, was found guilty on 4 federal fraud charges. Jangan salah paham, ini semua bukan mengartikan bahwa kita tidak bisa belajar dari orang lain. Ini mengartikan bahwa kita harus waspada dan mau mengevaluasi apa yang kita lihat, dengar, dan percaya. Dengan merangkul cara berpikir seperti ini, kita dapat menciptakan jalan kita sendiri menuju kesuksesan versi kita sendiri. Kita juga akan lebih mudah untuk menyelamatkan diri dari pengalaman subjektif, cerita palsu, dan ideologi orang lain yang bisa saja tidak sejalan dengan diri kita. Narasi menginspirasi dari kisah orang sukses memang bisa membuat kita merasa nyaman, tapi jangan biarkan itu merenggut kemandirian kita berpikir untuk kehidupan kita sendiri.